Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dalharawan Yusuf dari kelas EPAI. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS dari matkul Sejarah Pendidikan Islam yang berjudul Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan Islam yaitu meliputi yang pertama masjid, yang kedua langgar, yang ketiga surau. Masjid. Masjid secara bahasa atau etimologi berarti tempat beribadah. Akar kata dari masjid adalah sajadah yang berarti sujud atau tunduk. Masjid dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masjid pada masa klasik. Yang kedua itu masjid pada masa modern. Masjid klasik merupakan lembaga pendidikan Islam yang sui generis lahir dari umat Islam sendiri, yang pada masa awal menjadi institusi sentral dan basis utama bagi pendidikan keumatan. Sebenarnya itu Masjid Kuba. Masjid Kuba adalah masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi pada tahun ke-13 kenabiannya atau tahun ke-1 Hijriah. Masjid modern. Masjid modern adalah bangunan tempat ibadah umat Islam yang dipergunakan sebagai tempat ibadah dan kegiatan keagamaan umat Islam. Contohnya yaitu Masjid Agung dan Masjid Al-Adham. Masjid Agung dan Masjid Al-Adham, dua masjid terkemuka di kota Tangerang ini, memiliki sejarah panjang sebagai kegiatan keagamaan dan tempat kumpul umat. Sistem pendidikan. Sistemnya yaitu pengajar dan metode. Pengajar. Pengajar adalah seseorang yang mengajarkan suatu ilmu kepada peserta didiknya. Metode pembelajaran, yaitu dengan cara hafalan dan diskusi. Dengan cara hafalan ini sangat membantu, karena dengan cara hafalan kita dapat mengingat-ingat apa yang telah kita hafalkan dari materi tersebut. Dan diskusi juga mempengaruhi banyak dan membantu dan sangat membantu, karena dengan berdiskusi kita dapat menyelesaikan suatu masalah yaitu dengan cara berdiskusi, berargu argumen, kita dapat memecahkan suatu masalah yang dimana masalah tersebut adalah ilmu. Peran masjid. Peran utama masjid. Yang pertama adalah tempat untuk ibadah. Yang kedua tempat pengembangan spiritual. Yang ketiga tempat kumpul dan interaksi sosial. Yang keempat pusat bantuan dan kemanusiaan. Yang kelima pusat konsultasi dan bimbingan. Yang keenam yaitu pusat pembangunan komunitas. Langgar. Istilah langgar dipakai untuk menunjukkan bangunan kecil, biasanya berbentuk segi empat seperti bangunan masjid, namun lebih kecil yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Secara umum, bangunan tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, yaitu sholat. Sistem pendidikan langgar. Yang pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga metode, yang keempat evaluasi. Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan potensi keberagaman santri melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pembiasaan. Yang kedua materinya yaitu Al-Quran, akidah, dan fikih. Yang ketiga itu metode pembelajaran. Belajar melafalkan suatu persatu huruf Arab. Itu mengenalkan huruf dengan menyebut tandanya. Mengeja jenis-jenis harokat.
dikenalkan dengan tanda harokat ganda atau tanwin. Belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan juz amma. Biasanya metode pembelajaran di Langgar itu lebih 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 sederhana. Biasanya hanya menggunakan papan tulis, terus spidol, dan juga penghapus. Biasanya dimulai dengan menulis huruf hijaiyah. Nanti setelah menulis huruf hijaiyah, terus menggabungkan huruf hijaiyah serta pegon. Surau. Surau dalam istilah Melayu Indonesia, surau. Dan konteksnya surau yaitu kata yang luas penggunaannya di Asia Tenggara. Menurut pengertian asalnya, bangunan kecil yang dibangun untuk penyembahan arwah nenek moyang. Karena alasan inilah, surau paling awal biasanya dibangun di puncak bukit pada tempat yang lebih tinggi dari lingkungannya. Surau seperti surau Tuanku Syekh Selongkong di daerah Solok. Surau ini pernah dikunjungi para pejabat Belanda pada tahun 1860-an. Karakteristik sistem pendidikan surau. Yang pertama yaitu klasifikasi surau berdasarkan jumlah murid. Yang kedua, klasifikasi surau dari segi fungsinya. Yang ketiga, kepemimpinan dalam sistem pendidikan surau. Yang keempat, murid dalam sistem pendidikan surau. Yang kelima, isi atau materi, metode, dan literatur keagamaan sistem pendidikan surau. Yang keenam yaitu tarekat sebagai pendidikan tasawuf. Tujuan. Tujuannya yaitu menumbuh kembangkan potensi keberagaman santri melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam tingkat dasar dalam rangka menyiapkan manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Tuhan. Materinya yaitu Al-Quran, akidah dan akhlak, serta fikih. Metode pembelajaran. Metode pembelajarannya yaitu menggunakan metode pembelajaran sorogan. Maka, evaluasi pembelajaran Al-Quran dilakukan secara langsung tiap tatap muka. Santri membaca sedangkan guru menyimak. Sorogan ini sangat membantu juga. Sangat-sangat membantu karena sekarang sistem di pondok pesantren mengajarkan Al-Quran dan kitab kitab-kitab fikih, kitab akidah itu menggunakan sorogan karena lebih dominan, lebih berpengaruh. Karena sorogan yaitu santri membaca sedangkan guru menyimak. Jadi langsung tatap muka. Jadi langsung tahu mana yang salah dan mana yang enggak. Lebih ke apa namanya? Lebih ke pengaruhnya lebih besar kalau menggunakan sorogan. Karena metode sekarang itu lebih banyak menggunakan sorogan daripada pondok pesantren. Model evaluasi yaitu mempunyai standar tertentu dalam penentuan kelulusan dari santri karena ditentukan oleh guru atau pemimpin. Dalam penilaian kelulusan dari santri tersebut adalah lebih mengedepankan adab, mempunyai standar tertentu dalam penentuan kelulusan dari santri karena ditentukan oleh guru atau pimpinan. Dalam penilaian kelulusan dari santri tersebut adalah lebih mengedepankan adab. Jadi di surau ini kelulusan itu ditentukan oleh guru atau pemimpin. Seperti dites, bukan karena mengedepankan nilai, enggak. Tapi di surau ini yang menentukan yaitu guru atau pemimpin. Dan dalam penilaian kelulusan dari santri tersebut, yang lebih penting yaitu adab, mengedepankan adab atau tata krama. Karena tata krama itu sangat penting. Kan ada makalah al-adabu faqal ilmi. Adab itu lebih baik dari ilmu. Jadi lebih mengedepankan adab.
Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.